Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kabar anak-anakku pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran Al-Islam pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi di materi kita di bab 2. Marilah kita awali pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Al-Islam kali ini di bab 2 yaitu berkaitan dengan akidah. Dengan tema beriman kepada hari akhir. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru banggakan, perhatikan dua peristiwa berikut ini. Gambar pertama, kalian melihat gunung meletus, di mana begitu dahsyatnya peristiwa ini, awan hitam yang keluar bersamaan dengan kerikil dan bebatuan yang sangat panas. Tumbuh di sekitar mati karena hawa panas. Manusia berlari menjauh mencari tempat yang aman, tidak peduli dengan harta yang dimilikinya, sehingga dapat merusak apapun yang ada di sekitarnya. Sedangkan gambar kedua adalah gambar banjir, peristiwa alam, di mana yang dapat mengakibatkan bangunan rumah roboh, jembatan runtuh, pohon tumbang, hewan ternak mati, bahkan juga memakan korban jiwa manusia. Jadi inilah gambaran yang bisa kita bayangkan bagaimana bila nanti saat terjadinya hari kiamat. Padahal digambarkan dalam Al-Quran, gunung digoncangkan, isi bumi dikeluarkan, bintang-bintang berjatuhan, dunia menjadi gelap gulita. Tidak ada yang mampu menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu kiamat datang? Amal soleh apa yang telah kita perbuat? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Jadi tidak ada tersisa satupun kehidupan di dunia maupun di alam semesta. Semuanya hancur. Kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada yang tahu datangnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Dan termasuk di sana ada ayat yang menerangkan begitu dahsyatnya datangnya hari kiamat tersebut, yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu adalah gambaran begitu dahsyatnya datangnya hari kiamat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya memaknai iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir ini adalah urutan kelima di dalam rukun iman, di mana arti daripada iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang, dan meyakini adanya kehidupan yang kekal sesudahnya, yaitu akhirat. Jadi setelah kehidupan dunia ini, maka ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nama lain hari kiamat: hari pembangkitan, atau disebut Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkan artinya setelah hancurnya alam semesta ini. Setelah itu di sana ada hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar, Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasar, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu ada hari penimbangan amal, Yaumul Mizan, hari penimbangan, ditimbang semua amal perbuatan manusia. Setelah itu di sana ada hari pembalasan, Yaumul Jaza, dan yang terakhir, hari terakhir, yaitu Yaumul Akhir. Inilah gambaran dari mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jenis-jenis kiamat, di sana ada kiamat kecil atau dikenal dengan kiamat syugro, di mana peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, yaitu berkaitan dengan gunung meletus, banjir, tanah longsor, kematian seseorang, itu termasuk daripada kiamat kecil atau kiamat sugro. Sedangkan kiamat besar atau kubro adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia ini karena hancurnya alam beserta isinya. Inilah yang kita kenal dengan akhir daripada sebuah kehidupan, yaitu kiamat kubro, artinya kiamat. Ini begitu dahsyatnya terjadinya kiamat. Tidak ada seorang pun dapat menolong pada peristiwa terjadinya kiamat tersebut. Lalu apa saja tanda-tanda akan datangnya kiamat tersebut? Anak-anakku, bisa diperhatikan. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Yang kedua, muncul binatang melata di bumi atau Dabbatul Ard. Yang ketiga, terbit matahari sebelah barat. Yang keempat, merajalelanya kebodohan, tersebarnya perzinahan, minuman khamar sebagai minuman kebanggaan, dan yang terakhir, gaya hidup yang suka berfoya-foya. Dan selanjutnya, di sini pembahasan tentang perilaku iman kepada hari kiamat. Agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi, membantu fakir miskin, menyayangi dan memelihara anak yatim piatu atau anak yatim piatu. Bersikap atau berakhlak baik, akhlakul karimah kepada sesama, patuh dan menghormati orang tua. Untuk selanjutnya, hikmah beriman kepada hari kiamat. Apa hikmahnya?
setelah kita memperlakukan iman kepada hari kiamat, maka satu, semua makhluk akan binasa. Ya, ini hikmahnya. Seluruh kehidupan akan menerima balasan dari perbuatannya. Artinya apa? Ya, artinya apa yang kita lakukan baik dan buruk perbuatan kita, maka akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah. Memberikan ketentraman dan ketenangan karena seluruh kehidupan kita yakinkan hanya milik Allah semata. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak terpengaruh akan kepentingan dunia. Nah, anak-anakku sekalian, untuk yang terakhir, setelah kalian memahami tadi yang sudah Pak Guru sampaikan di awal sampai terakhir ini, silakan kerjakan evaluasi berikut di buku tulis kalian, lalu kirimkan ke nomor WA Pak Guru. Yang pertama, apa hari kiamat itu? Apa pengertian iman kepada hari akhir? Yang ketiga, rukun iman yang keberapakah hari kiamat itu? Keempat, sebutkan nama-nama lain dari hari kiamat. Kelima, apa pengertian kiamat syugro dan kubro dan berikan contohnya. Dan yang keenam, sebutkan tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ista'in billah wallahu khairul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.